Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Divisi Propam Polri mendapatkan izin dari Mahkamah Agung untuk memeriksa Irjen Pol Napoleon Bonaparte terkait kasus penganiayaan terhadap Muhammad KC. Hasil gelar perkara atas kasus ini juga sudah didapati. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jane William langsung dari Bareskrim Polri. Selamat siang Jane, apakah pemeriksaan terhadap Napoleon Bonaparte sudah berlangsung? Selamat siang Vera dan pemirsa, pemantauan kami pagi hari tadi sekitar pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, kami melihat Napoleon Bonaparte sudah dibawa dari Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri. Tadi kami melihat Napoleon dijemput dengan menggunakan mobil Provos dan pada saat berangkat dari Bareskrim Polri menuju ke Divisi Propam, tidak ada pernyataan yang disampaikan dari Napoleon Bonaparte. Ia hanya melambaikan tangan saja namun enggan memberikan komentar terhadap pemeriksaan yang akan berlangsung terhadap dirinya hari ini. Pemeriksaan terhadap Napoleon Bonaparte ini untuk melengkapi penyidikan terhadap 7 orang lainnya, yaitu dari penjaga tahanan dan juga dari Kepala Rutan Bareskrim, untuk melengkapi bagaimana nantinya pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan terhadap MKC. Vera. Jen, lalu bagaimana hasil gelar perkara atas kasus penganiayaan MKC ini? Ya Vera, dari gelar perkara yang sudah dilakukan kemarin, hasilnya sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap MKC. Disampaikan tadi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi, bahwa kelima orang tersangka tersebut yang pertama yaitu Napoleon Bonaparte, kemudian ada tersangka berinisial DH, ini merupakan tahanan kasus uang palsu, kemudian juga berinisial DW, napi kasus ITE, kemudian H alias C alias RT yang merupakan napi kasus tipu gelap, dan HP napi kasus perlindungan konsumen. Tadi Brigjen Andi Rian mengatakan bahwa untuk kasus pengeroyokan ini tidak bisa diidentifikasi bagaimana peran-peran atau tidak bisa dirinci bagaimana peran-peran dari kelima orang tersangka tersebut. Namun diketahui bahwa penganiayaan terhadap MKC ini terjadi pada 26 Agustus 2021 yang lalu sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari, di mana terjadi pengeroyokan dan terkait gembok dari sel rutan milik MKC ini, mengapa bisa diganti dengan gembok sel dari tahanan H, itu masih akan diselidiki lebih lanjut. Demikian juga ini terkait bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan terhadap pihak penjaga rutan di Bareskrim Polri, termasuk juga Kepala Rutan di Bareskrim Polri, untuk mengetahui apakah ada potensi tersangka lainnya. Jadi pemeriksaan akan dilakukan, masih terus berjalan untuk melihat apakah ada potensi lainnya terkait dengan kasus penganiayaan terhadap MKC ini. Dan selain terjadi pengeroyokan, ada juga di pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana Napoleon Bonaparte ini menganiaya MKC yang dilakukannya sendiri begitu. Jadi ini pemeriksaan masih akan terus berlanjut, dan juga dari pihak Polri akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Mahkamah Agung, kemudian juga dengan pihak Kejaksaan, mengingat bahwa yang menjadi tersangka ataupun kasus ini ataupun saksi dalam kasus ini juga akan dikoordinasikan untuk menjalani serangkaian proses ataupun pemeriksaan yang masih akan terus berlanjut. Untuk sementara demikian, Vera, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jen William atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.